Hai guys, balik lagi bersama aku di RA Channel 38. Krisis valuta asing yang dialami negara sangat berimbas kepada seluruh pengusaha, tak terlepas kepada grup Sonyang itu sendiri. Akibat krisis tersebut, perusahaan Ajin Motor mengalami kebangkrutan dengan hutang 4 miliar dolar. Ajin Motor juga memberlakukan pemecatan atau PHK pegawai tetap dan hanya memperkerjakan pegawai kontrak. Karenanya, Ayah Yunwoo atau reinkarnasi dari Dojun harus di PHK. Karena hal inilah Dojun bersikeras membeli Ajin Motor dan membeli seluruh pegawainya juga. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Yuk mari kita lanjut untuk melihat keseruan ceritanya. Ketika Dojun mengatakan ingin membeli Ajin Motor kepada Pak Oh kurang setuju karena hutan perusahaan tersebut sangatlah banyak. Di sisi lain, Cheongwadae atau Republik Korea mengumpulkan para pengusaha atau konglomerat negara untuk membicarakan tentang krisis negara. Namun, di sini terjadi adu mulut antara Sonyang dan Daeyong. Alih-alih untuk membangga-banggakan perusahaan masing-masing. Setelah rapat selesai, Yongki menanyakan kepada ayahnya tentang siapa yang akan membeli Ajin Motor. Pimpinan langsung mengatakan ayah, katanya. Sontak anak-anaknya pada kaget karena hutang Ajin yang terlampau tinggi. Namun pimpinan kembali berkata, kita harus membeli Ajin Motor untuk hidup, katanya. Nah guys, Pak pimpinan ini sebenarnya juga terpaksa membeli Ajin Motor karena buat nyelamatin Sonyang Motor. Alasannya, Sonyang Motor itu merupakan perusahaan terendah dalam 10 tahun terakhir di bidang transportasi. Makanya pemerintah pengen mengekspoliasi si perusahaan Sonyang itu, gitu ceritanya. Di saat yang bersamaan, Pak Oh mengatakan kepada Dojun kalau kakeknya ingin membeli Ajin Motor juga, tetapi Dojun pasti tahu dong alasannya kenapa kakeknya membeli si Ajin Motor ini. Nah, di sisi lain, pimpinan sedang rapat bersama anak-anaknya dan membahas tentang pembelian Ajin Motor. Akan tetapi, semua yang dia punya sudah dikerahkan untuk membeli Hando Steel. Dan ya, ayahnya pun kecewa karena tidak mempunyai uang untuk membeli Ajin Motor. Jin Sojun baru lepas landas dan langsung mencari sekretarisnya yang menjemputnya. Akan tetapi, ia di sini langsung disapa oleh Mohyun. Di sana Mohyun secara tegas menjelaskan bahwa ia tidak mau menikah dengan Sojun dengan mengancamnya melalui foto-foto saat tadinya di luar negeri. Sesampainya di rumah, ia langsung menyapa neneknya, ayah, ibu, serta kakeknya yang pasti akan sangat senang atas kembalinya dia. Keesokan harinya, pimpinan Jin mendapatkan kabar kalau Miracle membeli Ajin Motor. Berita itu sontak membuatnya kaget. Pak Oh yang menemui CEO Ajin Motor bernegosiasi menggunakan surat perjanjian yang mengatakan akan menjamin seluruh karyawan dan tetap memperkerjakan CEO di Ajin Motor. Dengan itu, Pak Oh pun berhasil membeli Ajin Motor. Di saat yang bersamaan, Dojun menemui ibunya. Di sana ia melihat semua toko tutup tak terkecuali toko ibunya. Namun, di sini Dojun tetap memesan makanan dan tidak sengaja mendengarkan pertengkaran ayah dan ibunya. Di sini, ia langsung teringat perkataan ayahnya dahulu saat ia menjadi Hyunwoo. Ayahnya berkata agar ia cepat menikah. Sontak langsung membuatnya ia berdiri dan mencari ayahnya yang pergi meninggalkan ibunya. Di sisi lain, Pak Oh berhasil memenangkan Ajin Motor berkat perjanjian yang ditulis oleh Dojun. Keesokan harinya, Dojun pergi ke pertemuan keluarga dan di lift ia tidak sengaja bertemu Mohyun dan membuatnya teringat Mohyun saat ia menjadi Hyunwoo. Sementara itu, diperlihatkan nenek dan ibu serta bibi Dojun sedang menyumbangkan emas mereka untuk membantu negara yang dalam krisis. Selanjutnya, Mohyun yang sudah sampai langsung dikenalkan dengan Sonjun. Sementara itu, Dojun bertemu dengan kakeknya dan menanyakan tentang kenapa ia tidak setuju dengan pembelian karyawan. Di situ kakeknya langsung menjawab, jika memberi makan pelayan dengan kenyang, ia akan merasa seperti tuan. Setelah itu, Dojun bertemu dengan Sonjun dan mengingat siapa Sonjun di masa depan. Dalam perjalanan pulang, Mohyun bertanya tentang Dojun kepada ayahnya. Ayahnya menjawab semua kelebihan yang dimiliki oleh Dojun. Di saat yang bersamaan,
Dojun pergi ke toko kopi. Di sana ia bertemu dengan Songmin, namun karena setiap hari Dojun beli kopi yang sama dan hanya di shift saat Songmin bekerja, ia langsung menanyakan perasaan Dojun terhadapnya. Akan tetapi pintarnya Dojun menutupi segala perasaan yang ia miliki. Pagi harinya, Dojun yang sedang berjalan ke kampus tiba-tiba Mo Hyun datang dan memberikan koran. Di saat itu Dojun kaget membaca isi berita tersebut. Di saat yang bersamaan, Pak Oh dan sekretarisnya juga membaca dalam mobil. Membaca kabar tersebut, Dojun langsung berlari kencang dan mengabaikan Songmin yang sudah membelikannya kopi. Di saat itu juga, pimpinan Jin, menantunya, serta ayah Mo Hyun sedang melakukan pertemuan. Di sana mereka sedang berbicara mengenai kasus penggelapan dan korupsi CEO Ajin Motor yang dilakukannya untuk melindungi Ajin Motor ketika Ajin Motor bangkrut. Mereka berencana untuk menyingkirkan CEO melalui kasus tersebut. Dojun yang sudah sampai di kantor menyuruh Pak Oh untuk mencari jalan keluar agar tetap dapatkan Ajin Motor. Di sini Pak Oh menanyakan Dojun kenapa kekeh banget buat dapetin Ajin Motor. Ya kalau emang Sonyang mau dapetin Ajin Motor ya nggak apa-apa, kan CEO-nya juga kakeknya. Nah di sini Dojun kasih tahu kalau Sonyang nggak mau beli karyawannya. Marah lah si Pak Oh karena dia nggak tahu kalau yang diincar Dojun dari awal bukan Ajin Motor, akan tapi malah mau ngelindungin karyawan yang ada di situ. Langsung Pak Oh mutusin tali silaturahmi mereka. Akhirnya Dojun kekeh mau negosiasi sama kakeknya sendirian. Sambil berjalan dia ngebayangin sewaktu ibunya meninggal gegara serangan jantung ngelihat ayahnya dipukuli polisi saat demo keadilan terhadap Ajin Motor. Sesampainya Dojun di rumah kakeknya, ia ingin menemui kakeknya, namun langkahnya terhenti karena Sojun memberitahu bahwa kakeknya ada pertemuan di rumah presiden buat ngomongin soal Ajin Motor. Di saat yang bersamaan, presiden memberitahu kepada pimpinan kalau Daeyong akan mengetuai Ajin Motor dan Sonyang dalam merger kerjasama. Nah, di sini Dojun dapat kabar kalau Daeyong bakal jadi ketua saat Sonyang dan Ajin Motor bersatu. Sontak kabar itu menjadikan ide untuk Dojun membujuk Pak Oh kembali. Nah selanjutnya Pak Oh membujuk pimpinan Jin untuk membeli Ajin Motor dan mau mendanai hal tersebut dengan syarat 17% saham Sonyang Motor dan pembelian karyawan. Saat itu juga pimpinan Jin langsung menemui presiden dan membujuknya dengan cara menawarkan pinjaman murah dan diskon pajak ke perusahaan. Di saat yang bersamaan Pak Oh bertanya apakah pembujukan presiden akan berhasil. Dojun pun menjawab, iya pasti akan berhasil karena pemerintah butuh sesuatu untuk terlihat sukses. Kembali ke pimpinan Jin dan presiden. Presiden pun menanyakan keinginan pimpinan Jin. Ia langsung menjawab, berikan Ajin Motor kepadaku, akan kugabungan Sonyang Motor dan Ajin Motor serta akan menambahkan Sonyang Elektronik di dalamnya. Presiden menanyakan kembali apakah pimpinan Jin mempunyai uang untuk membayar utang Ajin. Dia bilang aku memilikinya. Dan setelah itu, bujukan itu pun berhasil membuat Sonyang Motor dan Ajin Motor bersatu tanpa pemecatan karyawan. Malam harinya, Dojun ingin memberitahukan bahwasannya ia sudah membeli gedung tersebut. Tanpa disangka-sangka, hidup yang merupakan keajaiban menurutnya sirna. Ia melihat lampu kuning yang menyala, menandakan ibunya meninggal. Ketika ia bertanya kenapa ibunya meninggal, Pak Tua menjawab karena bunuh diri. Karena syok, ia pun berlari tanpa sengaja meninggalkan sertifikat gedung yang ia beli dan masih belum percaya jika ibunya bunuh diri. Karena menurutnya, ibu yang ia kenal tidak akan pernah melakukan kegiatan bunuh diri. Dan saat itu juga ia bergegas ke warung ibunya. Di saat itu, ia mencari-cari apa yang menunjuk tentang kematian ibunya. Di saat itu pula dia menemukan lapor Hyun Woo dan jaket ibunya. Di sana ia menangis sejadi-jadinya. Ia memanggil nama ibu dan meratapi atas kepergian ibunya itu. Di mobil, ia melihat apa yang sudah ia kumpulkan. Ia melihat buku dan membukanya. Di dalam buku tersebut terdapat informasi tentang Sonyang Live Scan. Lalu, Dojun mengambil rekening dan bergegas pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang Sonyang Live Scan.
Saat ia akan pergi, dia berpapasan dengan Somin dan berniat ingin mengabaikannya. Namun di sini Somin protes mengapa Dojun tidak pernah memberi kabar padahal dia sudah memberikan nomornya. Somin merasa bahwa ia diremehkan dan dia pun pergi. Di saat itu turunlah hujan. Di saat Somin terpaksa nekat melewati hujan, namun Dojun mengejarnya dan memberikan payung serta menjelaskan kalau dia tidak meremehkan Somin dan dia tidak pantas buat dapetin Somin. Selanjutnya, Dojun rapat dengan Pak Oh dan Rahel tentang Sonyang live scan. Di rapat tersebut, Pak Oh menemukan fakta bahwa Genos yang membeli saham Sonyang merupakan kaki tangan Sonyang dan dapat diartikan bahwa hasil penjualan tersebut merupakan dana taktis Sonyang. Pada saat yang bersamaan, Pak Lee mengabarkan kepada pimpinan tentang keuntungan yang mereka dapat dari Sonyang live scan. Setelah itu, Dojun menemui kakek dan bertanya tentang Sonyang live scan yang dijual. Kakek mengatakan dia tidak bisa apa-apa karena pedang dipegang oleh presiden. Ia hanya berpura-pura mati di saat yang lain juga mati. Mendengar jawaban kakeknya, ia pun memberatkan para pemegang saham minoritas yang enggak tahu apa-apa. Di saat itu pula, kakek mengatakan, "Kamu cucuku, ngapain peduli dengan hal seperti itu?" Setelah meninggalkan perusahaan, ia pun melihat ibunya yang nampak putus asa. Ia mengikuti ibunya dan melihat iklan Sonyang. Karena keputusannya itu, ibu ingin menabrakkan diri ke bis. Dojun bermaksud ingin menolongnya, namun saat ia tahu, ia tersadar bahwa ibunya sudah tiada. Selanjutnya, Sonjung bergabung dengan Sonyang Konstruksi sebagai direktur pelaksana junior atas kekuasaan kakeknya. Padahal ia tidak kompeten sama sekali, bahkan pamannya pun mentertawakannya dan mengatakan kalau ia hanya akan makan gaji buta. Dalam acara makan bersama, mereka membahas Songjun yang malah memilih konstruksi. Kakek memberitahu kalau Songjun sendiri yang menawarkan diri. Songjun lalu menyampaikan alasan dia. Di saat itu, bibinya menanggapi sinis dan menilai kalau Songjun pintar berbicara seperti politikus. Mendengar politikus, kakek marah dan malah melampiaskan kepada Chang Jae yang akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah itu, kakek pun pergi. Setelah makan, Songjun dan Dojun mengobrol tentang pamannya yang akan terjun ke politik tapi tidak disetujui oleh kakek. Dojun memberikan pemikirannya segala sesuatu ada karena uang dan uang digerakkan oleh wewenang. Begitu katanya pemirsa. Keesokan harinya, Songjun dibawa ke Pulau Nanji, pulau yang digunakan sebagai pembuangan sampah. Di situ ia meminta Songjun mengambil proyek kota baru yang akan didirikan di pulau itu. Di saat yang sama, Dojun juga mempunyai ide investasi mengembangkan kota media digital di kota baru. Saat itu juga Rahel mencari tahu kelemahan J.J. Engineering Construction agar dapat dijadikan perusahaan konstruksi milik Miracle. Sonjun menemui Mohyun untuk mengungkapkan rasa ketertarikannya. Selanjutnya, keesokan harinya, kakek melihat 3 foto calon wali kota dan memilih siapa yang akan ia beri uang dan dukungan. Di saat yang bersamaan, Chang Jae sedang melakukan jogging dan disamperin dengan Pak Oh untuk membujuknya menjadikannya wali kota dan ngasih kartu nama. Setelah itu, Paman dan Bibi Dojun menemui Pak Oh dan mengatakan tidak ingin berperang melawan ayahnya, tapi Pak Oh bilang beda cerita kalau ayahnya nggak tahu soal dia ngebantu Chang Jae. Karena kekuasaannya, Chang Jae bisa menyelidiki Jae Construction dan menangkap semua oknum-oknumnya. Saat itu juga orang partai nelpon pimpinan nanyain soal Chang Jae yang akhirnya Chang Jae dan anaknya pimpinan itu ingin protes kepada pimpinan. Dan di saat itu pula dia bertemu dengan Dojun yang memberikannya saran untuk yang masuk hanya pamannya saja biar bibinya jangan masuk agar pamannya dianggap sebagai calon wali kota bukan mantu. Saran Dojun tersebut didengarkan oleh Chang Jae dan berhasil.
Setelahnya, Jang Jae keluar dengan gemetaran. Di saat itu pimpinan curiga ada yang membantu Jang Jae dan menyuruh sekretarisnya mencari tahu. Akhirnya Jang Jae sukses terpilih jadi walkot. Di saat itu Song Jun melapor kalau dia gagal dapat proyek pengembangan kota baru karena proyeknya sudah diambil oleh Jae Construction. Di saat itu Jang Jae datang dan kakek menanyakan siapa yang udah ngebantu kamu sampai kamu searogan ini. Terus Jang Jae ngejawab, 10.000 rakyat ayah memilih aku, katanya gitu. Keesokan harinya, kejaksaan menyerbu kantor Dojun. Di sana mereka dituduh melakukan penyuapan wali kota. Di saat itu juga sekretaris Pak Li menemui Pak Oh dan ingin bertemu investor utama. Pada malam harinya, Dojun menemui kakek. Nah, bagaimana ya ceritanya? Saksikan terus video RA Channel buat tahu kelanjutan nasib Dojun. Dah, bye-bye.